Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Daniel Abimanyu Kim, yang juga dikenal dengan Daniel Kim, CEO yang bersifat dingin namun sangat memperhatikan karyawannya. Pemilik perusahaan besar dengan berbagai bidang usaha, ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, jasa, dan teknologi. Semua berada dalam satu gedung perkantoran berlantai 10, yang di setiap lantainya memiliki bidang usahanya masing-masing, yang sering disebut sebagai kantor pusat, dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, juga di beberapa negara lain. Bisa dibayangkan berapa banyak kekayaan yang dimilikinya dan seberapa berkuasanya dia. Apapun yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Begitulah pengaruh yang dimilikinya. Namun semua itu berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya, terutama percintaannya. Kegagalannya beberapa tahun lalu menimbulkan sedikit trauma, dan keengganannya untuk memiliki hubungan membuatnya menjadi sosok dingin kepada wanita, kecuali sang mama. Seperti siang ini, mamanya menelpon putranya untuk mengingatkan kembali janjinya yang akan makan malam, seperti yang sudah diatur sang mama, bersama seorang gadis yang adalah putri dari salah satu rekan bisnis perusahaannya. Entah sudah berapa banyak gadis yang ditawarkan mamanya, dan semuanya berakhir dengan penolakan. Beberapa berakhir setelah beberapa kali kencan, dan tak sedikit juga yang berakhir saat baru pertama kali berkencan. Entah itu sang wanita yang menolak dikarenakan tidak tahan dengan sikap dinginnya, ataupun karena dia sendiri yang menolaknya dengan berbagai alasan, namun tak menyurutkan niat sang mama mencarikannya jodoh. Halo Daniel, kamu jangan lupa janjimu hari ini. Cobalah membuka hatimu nak, mama sudah sering kecewa padamu. Angel anak baik, dia juga putri rekan bisnis perusahaan kita, dan ayahnya adalah teman baik papamu, ujar mama mengingatkan Daniel. Iya mah, Daniel usahakan untuk menemuinya, tapi Daniel gak bisa janji akan pasti menerimanya. Daniel gak mau menjalani pernikahan tanpa adanya perasaan mah. Mama ngerti kan mau Daniel? Sahut Daniel di telepon. Iya nak, mama ngerti, tapi kalau kamu sendiri tidak berusaha membuka hatimu, maka semua akan sia-sia. Nasihat mama kepada putranya yang dia sendiri pesimis, putranya akan membuka kembali hatinya. Iya mama sayang, ya udah mama istirahat, jangan terlalu lelah, ucap Daniel lembut. Iya nak, tapi ingat pesan mama, cobalah membuka hatimu, menerima seseorang. Ya udah, mama tutup ya, ucap sang mama mengakhiri. Daniel pun meletakkan kembali HP-nya. Sebenarnya bukan maksud Daniel ingin mengecewakan sang mama, namun dia benar-benar belum menemukan seseorang yang klop dan sesuai keinginannya. Karena Daniel benar-benar menyayangi mamanya, apalagi jika Daniel mengingat bagaimana sang mama mempertaruhkan nyawanya untuk membuatnya hadir di dunia ini. Perjuangan seorang ibu yang benar-benar luar biasa. Daniel ingat cerita mamanya saat sedang mengandungnya, di mana beliau harus mempertaruhkan nyawanya agar buah hatinya bisa lahir. Saat mama mengandungnya di usia kehamilan ke-4 bulan, mamanya divonis memiliki benjolan di rahim dan harus dioperasi. Namun, karena beliau takut tindakan operasi akan menyalakai janinnya, beliau pun menahan rasa sakit yang terus bertambah, sampai akhirnya Daniel lahir dan membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Meskipun di sela kebahagiaan itu terdapat hal menyedihkan, rahimnya harus diangkat, yang artinya beliau tidak akan bisa mendapat keturunan lagi, dan akan menjadi istri yang tidak lagi sempurna untuk suaminya, yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk mengizinkan suami tercintanya menikah lagi. Saat teringat akan hal itu,
Daniel benar-benar ingin menjadi anak yang berbakti pada sang mama. Meskipun kadang mamanya tetap tidak bisa memaksakan kehendaknya, mengingat yang terpenting buatnya adalah kebahagiaan putranya. Daniel juga ingat saat dia tumbuh remaja dan mengetahui perjuangan mamanya. Daniel yang awalnya baik pada ibu tiri dan adik-adik tirinya berubah drastis karena yang ada di pikirannya saat itu, papanya mengkhianati mamanya yang sudah berjuang demi dia dan papanya. Namun saat dia akan melanjutkan pendidikannya di luar negeri, barulah Daniel tahu kisah yang sebenarnya. Bukan maksud mamanya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Hanya saja mamanya menganggap Daniel waktu itu masih belum dewasa. Dan saat mamanya merasa Daniel sudah dewasa dan akan bisa menerima semuanya, dengan pikiran jernih, barulah sang mama menceritakan semuanya. Saat itu, sang mama sedang membantu Daniel mengemas pakaiannya untuk dibawa. Setelah semua beres, Daniel yang akan pergi jauh ingin bermanja pada wanita yang sudah melahirkannya. Dengan penuh perjuangan, Daniel pun meletakkan kepala di pangkuan mamanya. Sambil membelai rambut putranya, mamanya pun memulai ceritanya. Daniel, kamu mau kan dengar penjelasan mama? Karena mama rasa sudah waktunya kamu tahu semuanya. Kamu sudah dewasa, kamu harus lebih menggunakan logikamu daripada perasaan yang kadang hanya dikendalikan emosi. Jelas mama, pelan. Daniel pun menanggapi dengan anggukan. Kamu tahu nak, apa kondisi mama setelah melahirkanmu. Dan asal kamu tahu, wanita yang sudah kehilangan rahim itu gak bisa lagi menjadi istri yang sempurna untuk suaminya. Dan saat itu papamu masih muda, dia butuh menyalurkan kebutuhan biologisnya. Mama diam sesaat, mungkin mengendalikan perasaannya. Itu kenapa mama yang minta agar papamu untuk menikah lagi. Awalnya papa menolak, tapi mama mengancam papamu akan meninggalkannya, serta membawamu bersama mama. Papa yang sayang banget sama kita akhirnya menerima permintaan mama dengan syarat mama sendiri yang mencarikan wanitanya. Mama menarik napasnya dan menghembuskannya pelan, lalu melanjutkan lagi. Mama setuju, dan kebetulan saat itu ada sepupu jauh mama yang ditinggalkan suaminya. Dia yang sedang terpuruk dan bingung bagaimana cara membesarkan putranya yang masih berumur 1,5 tahun. Kamu sendiri waktu itu berusia 6 tahun. Mama diam lagi. Mama yang tahu dia wanita yang baik yang ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa bekal apapun menerima permintaan mama. Dengan berat hati, semua dilakukannya demi putranya. Dia pun menikah dengan papa, tapi papamu yang sangat sayang pada kita enggan untuk tinggal bersama istrinya Tante Ranti. Akhirnya mama minta Tante Ranti untuk tinggal di rumah ini. Kamu juga menerimanya dan putranya. Kamu menyayanginya seperti adikmu sendiri, meski kalian tak saudara. Mama diam sejenak. Mama menunggu reaksi Daniel. Saat dilihatnya, Daniel diam saja, mama kembali melanjutkan. Akhirnya mereka tinggal di sini. Mama sama sekali gak pernah menganggap dia sebagai madu, melainkan seperti adik sendiri. Mama ikut merawat anak-anak yang dilahirkannya, buah hati Tante Ranti dan papa. Tapi mama gak pernah sakit hati, mama malah bahagia. Sampai akhirnya kamu salah sangka terhadap cerita sebenarnya dan menjadi sangat marah pada mereka. Bahkan kamu mengusir mereka dari rumah ini. Tapi mama tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu buat mama keadaanmu lebih penting, ujar mama. Jadi selama ini Daniel sudah menyakiti semua orang, termasuk mama? Tanya Daniel penuh rasa bersalah. Mama gak pernah merasa disakiti, begitu juga mereka. Mereka hanya berpikir kamu sebagai remaja labil yang sedang bingung dengan keadaan. Meski mama mulai merasa kesepian, namun semua mama tahan. Demi kamu nak, jelas mama. Maafin Daniel mah, ujar Daniel sambil berdiri meraih jaketnya. Kamu mau kemana nak? Tanya mama risau.
Mau jemput mereka mah, sekalian minta maaf, sahut Daniel. Tunggu, Mama ikut. Mama ambil tas sebentar, ucap Mama seraya kembali ke kamarnya, mengambil tas miliknya. Akhirnya hari itu semua kembali seperti semula. Saat Daniel pergi pun dia tak lagi cemas, karena mamanya tak sendirian. Ada papa, Ibu Ranti dan adik-adiknya. Tapi setelah Daniel kembali dan mulai mengambil alih bisnis papa, Ibu Ranti ingin tinggal terpisah. Daniel kurang tahu alasannya. Mungkin masih ada trauma baginya atas sikap Daniel dulu. Akhirnya papa yang harus bolak-balik, tinggal di 2 rumah sekaligus. Dan disinilah Daniel sekarang, mengembangkan bisnis yang sudah dirintis papanya. Bisnis yang kini menjadi lebih besar dari sebelumnya. Saat asik bergelut dengan kenangannya, asisten pribadinya Brian masuk. Maaf bos, bagian HRD mau memberikan laporan perihal penerimaan karyawan baru. Lapornya membuyarkan lamunan Daniel. Suruh masuk, jawab Daniel datar. Mereka pun masuk. Daniel mendengarkan semua penjelasan dari bawahannya, sambil membuka-buka berkas para pelamar yang sudah terlebih dahulu diseleksi bagian HRD, dan memilih mana yang pantas untuk bekerja di kantornya.